Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari Pobela. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan salah satu pokok pembahasan dalam materi kami, yaitu Pancasila dalam konsep sejarah. Nah, pokok pembahasan yang saya bawakan kali ini yaitu Pancasila pada era pra-kemerdekaan. Nah, Pancasila dalam kajian sejarah itu membahas tentang pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, pembentukan Panitia 9 ini untuk mendiskusikan pidato dan juga usulan-usulan mengenai dasar negara serta merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah perumusan atau penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia, muncullah 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Guna Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, PPKI ini memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan oleh PPKI yaitu menghapus kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada waktu itu, sebelum dimulainya sidang PPKI, pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta melangsungkan pertemuan bersama beberapa penggerak Islam. Dari pertemuan tersebut, akhirnya Teuku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo menerima usulan dari Hatta untuk merubah kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenalkan, nama saya Sri Natasha Kadula. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang era kemerdekaan. Selama proses kehidupan bangsa Indonesia di pasca kemerdekaan, Pancasila terus melewati berbagai perkembangan. Ketika kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 selesai, Pancasila sudah melalui berbagai macam periode percobaan demokrasi. Pancasila di masa ini mengalami beberapa masa kejayaan di Indonesia. Kemudian pada akhir tahun 1959, Pancasila telah melalui era kelamnya saat Presiden Soekarno pernah melakukan penerapan sistem-sistem demokrasi terpimpin. Pada akhirnya, tata ini seolah-olah dapat menyimpang ideal-ideal yang berada di dalam Pancasila. Contohnya pada sila permusyawaratan. Nah, Pancasila di zaman tersebut menjadi kaku dan mutlak. Pancasila di masa negeri Presiden Soeharto lalu menjadi korvals, pada akhirnya kembali menodai ideal-ideal yang pada dasarnya tertera pada Pancasila. Kemudian di tahun 1998 pemerintah Presiden Soeharto berhenti, lalu Pancasila masuk ke dalam era yang baru, yaitu era demokrasi. Perkenalkan, nama saya Alifia Fazil Cikita Rauf. Saya akan mempresentasikan era masa Orde Lama. Pada era masa Orde Lama ini, Pancasila diyakini sesuai dengan ideal yang telah berkembang di situasi dunia, yang pada waktu itu dikelilingi kerusuhan dan kondisi sosial. Budaya yang berpusat pada keadaan atau suasana tradisional melalui masyarakat terjajah dan kemudian menjadi masyarakat yang telah merdeka. Pada masa ini merupakan masa di mana dicarinya suatu pengalaman pada Pancasila. Di tahun 1945,
sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dapat dikatakan tinggi karena menghadapi bangsa Belanda yang pada saat itu ingin mengamankan daerah yang dijajahnya, yaitu Indonesia. Akan tetapi, sesudah para penjajahan tersebut diusir bangsa Indonesia melalui beberapa tantangan dari dalam. Di dalam kehidupan politik, pada sila keempat, di mana mementingkan musyawarah serta mufakat yang tidak dapat dilakukan dikarenakan demokrasi yang diaplikasikan merupakan demokrasi parlementer. Di tahun 1950 hingga 1995, Pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal yang keeratannya tidak menjamin kestabilan kepada kepemerintahan, meskipun Pancasila masih menjadi dasar negara. Akan tetapi, rumus sila keempat yang tidak berjiwa musyawarah dan mufakat, tapi menjadi suara terbanyak. Sistem kepemerintahan liberal banyak mementingkan hak-hak individual. Di periode persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia, bangsa menerima banyak tantangan yang begitu berat, di mana munculnya beberapa pemberontakan yang dilaksanakan oleh RMS atau PRRI dan Permesta yang berniat melepas diri dari NKRI. Perkenalkan, nama saya Asma Nabila binti Zaini Bunok. Selanjutnya saya akan mempresentasikan masih pada materi era Orde Lama, yaitu di tahun 1956 hingga 1965 yang lebih dikenal dengan demokrasi dipimpin. Namun, demokrasi ini tidak dipusatkan dalam kekuasaan rakyat yang melakukan perwujudan amanah dalam nilai-nilai Pancasila. Pada kepemimpinan ini, ada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno yang disebut dengan dekret presiden. Maka dari itu, terwujudlah beberapa penyimpangan definisi kepada Pancasila di dalam konstitusi. Maka Presiden Soekarno dikatakan presiden otoriter. Beliau mengangkat diri sebagai presiden yang memiliki jabatan seumur hidup. Kemudian daripada itu, muncullah politik konfrontasi dikarenakan gabungan nasionalis, agama, dan komunis. Terbukti tidak sesuai pada konsep negara Indonesia. Dan pada masa ini, terbukti pula bahwa adanya dekadensi moral di masyarakat yang sudah tidak bernilai Pancasila, lalu usaha mengganti Pancasila ke dalam ideologi-ideologi lain. Dan kemudian juga untuk menyerupai Pancasila. Selanjutnya, Presiden Soekarno melakukan paham Pancasila bersama paradigma yang dinamakan dengan Pusdek dalam memberikan arahan jalannya suatu bangsa. Presiden Soekarno menandakan pentingnya bagi kita untuk berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Sosialisme. Pada Undang-Undang Dasar Sosialisme, kemudian juga pada demokrasi yang terpimpin, ekonomi yang terpimpin, dan kepribadian nasional. Perkenalkan, nama saya Melanie Kunio. Saya akan memaparkan materi tentang era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik Indonesia ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai pemerintahan yang paling stabil. Era Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintahan ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsisten sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4 atau pedoman memahami dan mengamalkan Pancasila. Pemerintahan Orde Baru kemudian telah berhasil melakukan pertahanan terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus telah berhasil menghilangkan ide komunis di Indonesia. Namun implementasi dan aplikasiannya sangat tidak memuaskan. Setelah beberapa tahun berjalan, ternyata kebijakan yang telah dikeluarkan tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Pancasila diartikan sebagai kepentingan kekuasaan pemerintahan, maka tertutup bagi penafsiran lain. Pancasila sebagai digunakan untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto pada saat itu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila pada era reformasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Diafni Haju. Nah, berbicara mengenai reformasi, secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata ulang hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lalu memerlukan identifikasi mana yang masih perlu dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Nah, Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini seperti KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Selain itu juga, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Nah, reformasi ini bisa dikatakan belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Memang banyak dari kita yang hafal butir-butir Pancasila, tetapi kita belum memahami makna yang sesungguhnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reformasi dengan paradigma Pancasila. Sebelum itu perkenalkan nama saya Aldin Kaili. Nah, setiap sila pada Pancasila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi. Sila yang pertama, reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik bahwa manusia adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, reformasi yang berdasarkan nilai persatuan Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang keempat, reformasi yang berakar pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia. Yang kelima, reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.